Salam satu perjuangan eh untuk kita semua ya yang ada di tanah air dan ada di luar negeri ya. Oke, pemirsa ini untuk menghidupkan terus isu ini ya. Kita santai aja ya karena sudah kita pegang 30 bukti ilmiah. Oke, pada video kali ini saya ingin menantang ini ya. Kemarin saya tantang nggak keluar-keluar juga ini. Ya, bertiga ini ya. Eh, Roy Suryo, ya, pakar dadakan ya. Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nu Al-Azhar ya, kedua perekayasa ya, manipulator yang sudah kita tangkap basah ya. Bertiga ini keluarlah kalian. Oke, ya. Kalau kalian merasa diri kalian benar, ya masih percaya diri bahwa kalian benar, ya keluar kalian jangan jadi pengecut, ya terutama ini ya. Kalau yang dua ini Christopher Harimanrianto dan apa namanya Muhammad Nur Al Azhar ini kan karena sudah kita tangkap bahasa mungkin dia sembunyi di apa itu ya di lubang tikus mungkin ya. Nah untuk ini nih cheerleadernya ini ya. Roy Suryo ini orang berbahaya ini pada kasus Jessica Kumala Wongso ya. Orang ini seringkali muncul di televisi, ya, di sejumlah televisi yang meyakinkan publik bahwa video CCTV yang ditampilkan di persidangan itu asli. Nggak tahu dia ilmunya ilmu nujum atau ilmu apa ya, mengatakan itu asli. Ya, padahal kita ketahui bahwa orang ini background pendidikannya pun sarjana ilmu komunikasi dan magister kesehatan UGM. Ya, entah dari manalah ilmunya orang ini sehingga bisa mengatakan bahwa video CCTV itu asli. Ya. Dan Roy Suryo ini itu hadir di persidangan untuk mendukung secara moral ya Muhammad Nur Al Azhar. Ya. Nggak tahu kalau pada saat Christopher ya. Dan dia itu mendukung moralitas dari penipu dan prekayasa ini Muhammad Nur Al Azhar ya. Di samping hadir di persidangan ya pada tanggal berapa mereka itu 10 ya 10 Agustus 2016, Roy Suryo ini sangat aktif gitu ya di berbagai televisi mengatakan ya bahwa video CCTV di persidangan Jessica itu asli ya dengan ilmu apa itu ilmu videografi katanya ilmu Photoshop ya tidak pernah hadir di seminar yang berkaitan dengan image video processing, tidak pernah punya buku berkaitan dengan itu, tidak pernah kuliah berkaitan dengan itu, ya. Apalagi punya jurnal dan paten, ya. Orang ini sangat berbahaya karena bisa menggiring publik, gitu, ya. Sangat-sangat berbahaya karena orang ini, ya, dianggap publik karena sering muncul di TV sejak tahun akhir 90-an ya. Itu sebagai pakar multimedia gitu loh. Ya. Mungkin tepatnya adalah pakar dadakan user Photoshop ya, gitu. Jadi bukan multimedia, multimedia itu kan ada sinyal ya, satu dimensi, ada image, dua dimensi, ada video, tiga dimensi gitu loh. Dari mana orang ini bisa disebutkan pakar gitu loh. Kuliahnya saja S1 ilmu komunikasi UGM, S2-nya Magister Kesehatan UGM. Dari mana para media besar itu bisa melabel orang ini punya keahlian gitu. Ini kan ditertawakan ya di kalangan para akademisi, dosen ya.
Dari mana orang ini mendapatkan gelar itu? Itu cuma label yang dicomot oleh media. Dan ini perlu dikoreksi. Karena ketika dia berbicara langsung diserap oleh media, ya, terutama media-media besar itu, ya, bahwa apa yang dikatakan itu kebenaran, padahal itu bohong itu. Sekarang beginilah, Roy Suryo, ya. Ketika kau nonton video ini, di mana kita berdebat secara ilmiah? Kau tetapkan aja, Roy Suryo, ya. Mau di TV, di podcast, ya, atau di rumahmu di Jogja. Anda ini sudah secara serampangan ya tahun 2016 sampai tahun 2023 kemarin ya menggiring publik bahwa video CCTV itu asli. Dari mana Anda tahu itu asli? Coba saya katakan. Ya. Anda sudah pernah bekerja dengan algoritma apapun yang berkaitan dengan sinyal, image, video. Anda cuma pakai Photoshop atau apa ya namanya apa namanya tool-tool yang berkaitan dengan pengeditan image dan video. Anda tidak paham dengan kompleksitas matematika yang harus terlibat di dalamnya untuk mengetahui apakah itu asli atau tidak. Saya search juga nama Anda, tidak ada berkaitan dengan itu keilmuan Anda. Dari mana Anda tahu itu asli atau tidak gitu loh. Anda belum pernah yang belajar namanya apa itu kriptografi, apa itu steganografi. Cuma pakai user saja, pakai tool saja itu bukan berarti Anda paham di bidang itu. Ya, apalagi kalau saya ceritakan penelitian saya, ya, tentang bagaimana menyimpan data-data rahasia, ya, dalam bentuk bit itu di sebuah video processing. Anda bilang itu tidak tempering. Tempering itu satu bit saja berubah dalam image atau video itu sudah tempering. Anda paham tidak bit? Tentu Anda tidak paham apa itu bit, byte dan segala macam. Ya, saya tanya kapasitas asli dari sebuah citra digital aja belum tentu Anda tahu ya, gitu. Ya, jadi oke, Roy Suryo, ya, Anda kan sudah petentang-petenteng itu di TV mengatakan video CCTV di sidang Jessica itu asli, ya. Sekarang di mana kita jumpa? Kalau Anda tidak berani, ya, cabut statementmu itu, Roy Suryo, karena akibat penggiringanmu itu, ya, seorang anak gadis sudah terenggut hidupnya 8 tahun. Itulah karena mulutmu itu, gitu loh. Mulutmu itu ya keluar bukan berbasis pengetahuan yang Anda bidangi gitu loh. Anda cuma pakai klik-klik-klik user sudah merasa pakar ya. Saya lihat juga Anda tidak ada profil dalam programming gitu loh. Programming apa yang Anda kuasai gitu loh. Kalau di dalam image dan di video processing itu di samping matematika kompleks itu juga orang harus memiliki kemampuan programming dan itu tidak bisa instan puluhan tahun di bidang itu gitu loh. Sekarang oke deh, kalau nggak kau berani sendiri, Roy Suryo, kalau Anda tidak berani sendiri, rombongan kalian bertiga muncul ayo. Di mana kita ketemu? Di TV mana kalian pilih? Ya, atau di podcast mana? Begitu loh. Jangan bersembunyi kau, Roy Suryo. Statementmu itu berbahaya. Bahkan tahun 2023, ya, akhir di sebuah TV, Anda masih menggiring publik. Ya, mulutmu itu ya yang tidak punya pengetahuan apapun tentang ini, Anda percaya diri gitu loh. Itu berbohong, itu penipuan itu. Dari mana Anda tahu itu video CCTV asli? Sementara backgroundmu aja pun S1 ilmu komunikasi. Memang pengeditan video mungkin Anda bisa, tapi Anda paham nggak nilai-nilai integer di balik pixel-pixel tersebut? Bagaimana filtering secara matematika kompleks dilakukan? Anda paham tidak operasi-operasi di balik operasi-operasi matematika di balik image dan video processing itu? Ya kan? Ini orang perlu dikoreksi karena banyak sekali rekan-rekan dosen yang
yang menertawakan Anda gitu loh. Dan media tetap bertahan dengan label pakar ya kan. Ini yang kita perlu koreksi karena orang ini berbahaya. Nanti ada kasus lain orang ini berkomentar padahal tidak ada profilnya ya, baik profil pendidikannya ya maupun profil dia programmingnya juga tidak ada, bukunya juga tidak ada ya. Pernah hadir seminar nasional dan internasional juga berkaitan dengan image dan video processing itu tidak pernah ada. Biar Anda tahu, Rosuryo, ya, image dan video processing itu satu transaction atau satu jurnal di IEEE maupun IEICE, IEIGE ya, Jepang itu, ya. Belum lagi kalau kita bicara di jurnal Springer, ya, multimedia itu ilmu dalam itu, bukan ilmu yang di apa ya didapatkan hanya karena Anda bisa Photoshop gitu loh. Anda kira itu image itu tersusun atas matriks, ya. Maka untuk mengolah image itu diperlukan operasi-operasi berbasis matriks. Anda belajar matriks nggak? Matematika teknik matematika teknik 1 sampai 4 lanjut itu untuk S1 itu. Baru bisa kita bicara tentang image itu matriks. Anda harus belajar diferensial, integral, dan lainnya, komputasi numerik. Waduh, Anda ini ya, biar Anda tahu saya dulu S1 Teknik Elektro UGM aja belajar komputasi numerik itu pusingnya kayak apa. Anda langsung dilabel jadi pakar ya. Mengambil mata kuliah komputasi numerik aja ya, operasi-operasi matrik memang Anda tahu ya, mulai dari determinan, transposisi, inverse, segala macam itu masih dasar itu. Belum lagi matriks jarang ya, matriks. Aduh, banyak sekali itu ribuan operasi matriks yang terlibat di dalam ini ya, di dalam image processing ya. Anda hanya paham kalau tidak ada penyisipan itu berarti asli. Ini statementnya orang ini dan itu bisa jadi dipakai oleh hakim gitu loh. Para hakim itu ya, Binsar Gultom, Partai Hutapea dan Kisworo ya, mereka menonton TV, wah itu pakar multimedia Rosuryo aja bisa sudah mengatakan asli kan ini orang berbahaya gitu loh. Sekarang gini Rosuryo ya, kalau Anda tidak berani menghadapi saya, ya saya buka ini sampai kapanpun tantangan saya ini, ya. Ya. Kalau Anda tetap pengecut, tidak berani, cabut omonganmu, ya. Sekarang gini, kau tonton video ini di Balige Academy, kau download itu PowerPoint, ada di deskripsi, ya. PowerPoint, 30 bukti ilmiah. Kau sanggah saja satu, satu aja kau sanggah. Sudah saya apa kau hormati kau. Satu aja kau sanggah dari ke 30 bukti ilmiah yang saya dapatkan itu, sudah saya anggap hebat kau, gitu. Jadi itu aja lah bahannya, ya. Saya kasih kau bahan 30 itu, ya, sebelum kita bertemu. Kalau kau sudah siap bertemu saya, ya, kau harus siapkan itu jawaban 30 itu, 30 bukti ilmiah itu, ya. Kalau kau tidak berani, ya, pengecut, maka untuk kasus ini, diam mulutmu, gitu. Ya, dan kasus-kasus ke depan, jangan sok pakar kau. Nggak ada kepakaranmu. Semua kami dosen-dosen di Indonesia ini di bidang ini sudah tertawa sama kau, terhadap kau, gitu. Coba kau tanya di dosen-dosen di teknik elektro, teknik informatika, apalagi yang membidangi image dan video processing ini, nggak ada kepakaranmu itu. Itu apanya itu? Apa namanya gimmick, gimmick medianya itu, ya. Kalau Anda nggak berani, cabut omonganmu itu. Gitu. Apalagi Anda ini buat keributan. 2016 saya maju menuduh-nuduh saya. Berbohong, berbohong, mulutmu itu, moncongmu itu. Bohong, bohong, bohong. Dasarlah kau membuat keributan. Ya, tidak apa, menghargai peradilan. Apa hakmu mengatakan saya bohong? Punya apa sih?
Punya paten kau, punya jurnal kau, punya book chapter kau, punya buku kau programming. Pernah kuliah apa kau? Dasarlah kau, memang memalukan kali kau. Inilah ya pemirsa, ini untuk meramai-ramaikan aja isu ini ya. Tapi untuk meramaikan sekaligus menantang orang ini. Saya lihat orang ini udah semakin di atas angin dibuat oleh media ya. Terlalu hanya karena dia sering muncul di TV, bukan berarti dia punya kepakaran apapun ya di bidang ini. Mungkin ilmu komunikasi politik Anda pakar di situ, tapi di luar itu apalagi berkaitan dengan image dan video processing ini, Anda nggak ada apa-apa gitu loh. Ya, nggak usah bicara tentang steganografi, kriptografi, ya, video security, image security, information security, nggak usah bicara itu. Saya tantang Anda menulis program aja, ya, program apapun untuk membuka citra digital dan membuka video itu Anda aja pasti tidak bisa. Apalagi bicara tentang operasi-operasi yang lebih kompleks gitu. Ya, nah, pemirsa ini kita tonton dulu sedikit ya. Bagaimana orang ini tampil di TV ya dengan semangatnya membara untuk membackup penipu dan perekayasa ini. Muhammad Nual Azhar ini, gitu loh. Kedua orang ini gitu loh. Dia itu cheerleader gitu loh. Ya dipakai oleh Muhammad Nual Azhar ini untuk menggiring opini di luar gitu loh. Rekayasa tersebut ya. Sampai sekarang orang ini nggak tahu Roy Suryo nih apa-apanya ya, kemampuannya apa gitu loh, cuma ribut-ribut aja di media, gimmick-gimmick media aja gitu loh. Sekarang ya udahlah Roy Suryo, kalau kau memang berani ayo hadapi saya gitu, jangan cuak-cuak kau di media sama orang yang nggak kompeten ya. Bagaimana mungkin ya dengan presenter yang tidak memiliki latar belakang ini ya. Ya jelaslah tidak ada perlawanan. Mereka kan orang apa ya, awam dalam bidang ini. Ya, ya jelas aja iya iya kan gitu loh. Ya oke pemirsa, kita akan putarkan sedikit ya ocehan dari Rosuryo ini yang sudah membuat jengkel sekali gitu loh. Bagaimana dia menggiring opini publik. Ya, bukan hanya 2016 tapi 2023 yang lalu juga di sebuah televisi ya. Bentar ya, saya putarkan ya. Ini dia, ya, pemirsa. Kalau itu ternyata bukan dia. Karena ada sih. Nah, waktu itu hakim pun mengatakan, kalau saya nggak bisa lihat ya. Ya memang hakim nggak bisa lihat. Makanya perlu keterangan ahli. Gunanya ahli ada di situ untuk memastikan. Insya Allah kalau ini nanti ditayangkan, kemudian kita bisa tunjukkan. Kayak sama seperti video yang jadi alat bukti di persidangan. Ketika misalnya, karena kurang jelas, karena itu kecil, sama ahli dari kepolisian waktu itu, Pak Nuh kalau saya nggak salah namanya, kemudian itu di zoom in. Nah, zoom in ini jadi celah bagi ahli apa juga bingung ya. Zoom in gitu. Paling nanti kalau saya tanya ya, algoritma apa yang dia ketahui untuk zoom ini nih juga dia nggak paham ya, pembesaran citra yang terlibat ya. Bagaimana operasi matematika untuk zoom in ini diperlukan gitu. Untuk seperti polinomial ya, baik kubik, baik linear dan lain-lain. Itu paling nggak paham orang ini. Cuma bisa ngomong zoom in aja mungkin dia sudah merasa hebat ya. Aduh, mana ada saya bilang dulu bermasalah masalah zoom ini dia. Aduh, ya. Oke kita lihat video berikutnya ya. Nah ini dia masih berlanjut dia ya, percaya dirinya dengan seseorang yang backgroundnya nggak ada kaitannya dengan ini. Dan dia berani mengeluarkan statement dengan keyakinan yang aduh parah sekali orang ini, Bah. Nah, zoom in ini jadi celah bagi ini yang ahli saya katakan hukum salah. semuanya. Kalau Hasil Holland mengatakan oh ini palsu, ini tempering gitu. Nah, ini yang saya katakan salah. Kalau misalnya orang mengatakan kalau itu hanya zooming tapi tidak melakukan inserting, tidak melakukan dubbing,
itu masih asli. Inserting Perkara di Zoom dubbing itu gambarnya itu tidak terlalu kelihatan. istilah-istilah Ya, video memang editor. supaya pemirsa seluruhnya mengetahui. Ya, mungkin dia videografi atau apa ya. Jadi seolah-olah dia sudah bisa mengedit video, mengedit citra ya. Itu udah hebat kali dia. Nggak tahu operasi-operasi matematika. Ya, khususnya Matrix ini yang terlibat dalam malah apa itu inserting dubbing. Apalagi Roy. Roy. Tempering itu kau kira cuma inserting dubbing. Saya bilang 1 bit saja kau ubah 1 pixel itu sudah tempering. Ya, dalam 1 pixel itu ada 3 kanal RGB, YUP, ya atau ruang warna yang lainnya. Ya, kalau satu kanal 8 bit berarti ada 24 bit. Ya, 24 bit itu 1 pixel. Ya, representasi untuk tiap warnanya. Ya, berarti ada sekitar 16,7 juta kombinasi warna ya, posibilitas warna. Itu 1 bit aja kau ubah itu di situ. Itu namanya tempering. Roy Suryo. Jadi kau tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi apanya dia ya. Di sini dia diminta untuk menerangkan apa itu tempering ya kan. Apa dia bilang tempelan katanya. Aduh, parah banget nih orang, Mbak. Apa? itu gambarnya tidak terlalu kelihatan, ya itu itulah Boleh memang disederhanakan kemampuan. Mas, supaya pemirsa seluruhnya mengetahui tempering itu apa artinya Mas? Nah, ahli waktu itu Hasibulan mengatakan itu tempering. Tempering itu saya juga nggak lihat tempering itu apa temperamen yang saya tahu kan. Artinya gini, dia mengatakan itu ada tempelannya, ada tidak samanya. Yang dikenal dalam dunia fotografi atau videografi, ya. Kebetulan saya ngajar videografi dulu. Ya. Tempering Artinya itu apa? tempelan. Kalau video itu rekayasa, Jauh dia tidak sekali hanya sekedar fotografi disusun untuk dengan rekayasa. video, Itu sama dengan fotografi dan videografi dengan image dan proses image dan video processing, image dan video analisis, Roy. Kalau fotografi, videografi, kau pakai apa namanya tool yang sudah dibuat oleh programmer. Gitu loh, Roy. Dan tidak ada operasi matematika di dalamnya karena Anda tinggal memakai. Aduh, Roy. Orang yang cuma menggunakan sama kau tanya juga apa video editor atau video animator gitu. Kau tanya operasi-operasi matematik di balik image dan video itu ya nggak tahu juga gitu loh. Tapi mereka tidak menganggap bahwa dirinya paham. Sebaliknya dengan Anda nggak tahu apa itu tempering, kompleksitas dalam tempering itu. Ya, lah ya. Ya udahlah itulah dulu videonya dia kan. Sekarang sekali lagi kau Roy Suryo, saya tantang. Ayo kita berdebat secara argumen, kita selesaikan ini. Gitu. Sebagai bahan untukmu ada 30 bukti ilmiah yang saya dapatkan, ya. Bukan hanya tempering, ya. Ya, digital evidence tempering ini brutal nih, bukan hanya sekedar tempering main-mainan, ini brutal ini menurunkan resolusi frame. Anda paham nggak dampaknya resolusi frame itu diturunkan? Ya, baik secara visual maupun secara matematika. Ya, belajar nggak itu? Gitu ya. Anda saya tanya nanti ruang warna aja bingung ya kan. Dampaknya ruang warna itu distribusi informasinya di tiap ruang warna juga paling Anda nggak tahu sama sekali ya. Oke pemirsa, inilah tantangan buat saya, terutama Roy Suryo ya. Kalau memang bertiga mau tampil oke, silahkan kalian bertiga gitu loh. Tapi Roy Suryo ya, kalau kau tidak tanggapi tantangan ini lebih baik di mulutmu itu diam gitu ya. Karena akibat mulutmu yang serampangan itu ya, yang tidak punya latar belakang pengetahuan maupun keahlian, ya Anda sudah menggiring publik dan bisa jadi itu menggiring hakim ya. Itu loh. Akibat mulutmu itu di media-media itu ya secara meyakinkan padahal kau ilmumu nggak ada apa-apa gitu loh. Cuma bisa cuap-cuap aja di media gitu loh. Nggak paham apa-apa kau dibilang image and video processing. Ya. Saya bilang itu. Ya. Kau tanggapi tantangan ini. Kalau enggak ya sudahlah kau kabur aja sana entah kemana. Tapi jangan muncul lagi mulutmu untuk menggiring opini di masyarakat. Kaitannya apalagi tentang video dan image ya. Processing ini. Ini bukan fotografi dan videografi ini. Ya, ini matematik. Anda baca jurnal itu. Banyak. Kalau Anda paham. Itu jurnal sendiri itu.
Ya. Oke, sekian dulu dari saya, pemirsa, untuk kita hidupkan ini, isu ini, ya. Kita tanggapi saja orang-orang yang telah menggiring, ya. Kalau nggak tidak, kalau tidak kita tanggapi seolah-olah ini kebenaran di publik. Publik harus tahu bahwa orang ini tidak punya kemampuan apapun di bidang ini, ya. Bidang komunikasi politik oke lah, gitu. Tapi kalau di bidang ini, you're zero, zero, Roy Suryo, zero, ya. Ya, kalau berani kok, ayo kita jumpa, debat argumen kita, debat ilmiah kita. Oke, sekian dulu dari saya, pemirsa dari Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!